Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kondisi pandemi ini semakin lama bukannya kita semakin keluar dan terbebas dari pandemi ini, tapi yang kita rasakan hari ini dan kita lihat adalah semakin terpuruknya kita dalam menghadapi pandemi ini. Lantas siapa yang mau kita salahkan? Apakah hari ini kita akan menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak yang lain? Maka lihatlah ke belakang. Lihatlah apa yang terjadi dari saling menyalahkan kita dari salah satu pihak dan membenarkan yang lain. Kondisi yang hari ini kita alami akibat kita menyalahkan satu pihak dan kita tidak mau introspeksi diri terhadap kesalahan kita. Ternyata besar kecilnya hari ini kesalahan yang kita lakukan juga berdampak dengan kondisi yang hari ini kita alami. Ini sahabat-sahabat sekalian, kalaupun hari ini kita ingin menyalahkan yang lain, tapi jangan lupa hari ini kita harus introspeksi diri kita. Jangan-jangan kondisi yang hari ini kita alami, tidak lepasnya kita dari pandemi ini adalah karena kesalahan kita. Dan ini seluruh elemen harus introspeksi diri. Memang benar sahabat-sahabat sekalian, akan ada pihak-pihak yang seharusnya lebih besar menanggung kesalahan ini dalam melakukan kesalahan. Tapi tidak karena itu, lantas kita yang hari ini melakukan kesalahan-kesalahan kecil, dalam anggapan kita tidak bisa disalahkan. Hari ini kita harus mau disalahkan. Harus mau introspeksi diri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang terjadi di antara kita hari ini adalah saling tuding menuding. Tidak ada rasa percaya di antara kita. Kalau kita bahaskan hari ini ada yang percaya atau tidak dengan corona. Bukan tentang tidak percayanya dengan corona. Kalau hari ini saya rasa kita lihat semua dan kita tanya satu persatu. Apakah Anda percaya dengan corona? Pasti dibilangkan saya percaya dengan corona. Saya percaya dengan COVID-19. Permasalahan kita hari ini adalah permasalahan akibat dari COVID itu. Disitulah yang sekarang tumpang tindih. Ada yang percaya bahwa COVID-19 itu penyebab kematian. Ada yang percaya tidak betul-betul karena COVID. Dan inilah yang harus saling menghargai. Artinya kalaupun hari ini dia tidak percaya, dipahamkan secara pelan-pelan, diberikan buktinya. Jangan langsung kemudian menjudge atau yang lain. Namanya dia punya pemahaman sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, bahkan banyak hari ini orang yang percaya katanya COVID-19 itu penyebab kematian, hari ini dia keluyuran. Seakan-akan sikapnya itu sebenarnya tidak percaya. Sama dengan orang mati. Ditanya apakah Anda yakin bakalan mati? Ya, tapi sikapnya seolah-olah tidak menunjukkan bahwa dia percaya dengan mati. Jadi hari ini dari dulu itu banyak sebenarnya kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa hari ini saja kita yang seperti ini, tidak. Nah, kondisi yang hari ini adalah kita itu harus mau saling introspeksi diri. Dibutuhkan kejujuran antara kita, semua elemennya, memulai dari pemerintahnya, tim medisnya, masyarakatnya, dari yang besar sampai yang kecil. Kalau tidak, pandemi ini tidak akan berlalu. Kalau tidak, negeri kita ini tidak akan baik. Tidak akan ada yang kita dapatkan dari apa yang hari ini kita perjuangkan dengan ego kita masing-masing. Kita harus siap mendengarkan ocehan orang lain. Apakah itu tentang kesalahan kita atau tentang prestasi kita? Apakah itu tentang yang memuaskan hati kita atau mungkin menyinggung hati kita? Kita harus siap mendengarkan itu. Untuk apa? Untuk menjadi calon terbaik untuk negeri ini. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita lihat keputusan pemerintah melakukan PPKM. Jalankan saja dulu gitu. Setelah berjalan lihat efektifkah? Kalau efektif tidak ada masalah.
Kalau tidak efektif, namanya kita ingin menyelesaikan masalah ini, berikan solusi yang lain. Dan pemerintah juga seharusnya mau mendengarkan begitu. Dan mau melihat ke bawah. Itulah tadi saya bilang, kita ini harus jujur dari masyarakatnya, pemerintahnya. Hari ini sebenarnya salah satunya karena kita tidak jujur, tidak saling percaya. Kita merasa bahwa jalan yang kita bawa adalah jalan yang paling benar. Jadi kita harus mau berdamai dengan diri kita. Nah, permasalahannya kalau kita ingin dipercaya, maka jadilah orang yang betul-betul bersikap layak untuk dipercaya, tidak hanya sekedar omongan saja begitu. Mulai dari pemerintah harus membuktikan dirinya layak dipercaya, mulai dari tim medis harus membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya, mulai dari yang lain pejabat-pejabat yang harus membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Bahkan masyarakatnya sendiri harus membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Jadi kalau kita saling percaya dan betul-betul membuktikan bahwa kita ini orang yang bisa dipercaya untuk kebaikan bersama, maka masalah apapun, jangankan COVID, lebih dari COVID pun akan bisa kita selesaikan. Mungkin beberapa solusi, satu solusi lah mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Entah bisa entah enggak, karena saya juga pribadi nggak tahu kondisi gitu, secara realnya. Hanya ini mungkin solusi. Kalaupun hari ini tidak bisa diselesaikan, dilaksanakan, mana tahu bisa diusahakan. Adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Adalah dilakukannya tes secara massal COVID positif atau tidaknya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan harus bekerja sama presidennya, ke gubernurnya, dari gubernurnya ke bupatinya, dari bupatinya ke kepala desanya, ke camatnya, kepala desanya, keplingnya, kadusnya, dan seluruh masyarakatnya bekerja sama untuk mensukseskan itu. Pertanyaannya, suksesnya ini apa penentunya? Keterhubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi kalau tidak terhubung, sibuk dengan diri masing-masing, maka ini yang jadi masalah kita. Kalau sudah dites secara massal serentak, yang positif kita isolasi. Kita isolasi. Jadi biar betul-betul hilang dari negeri kita ini COVID-19. Dan orang-orang yang datang dari luar, kalau mau di lockdown nggak boleh orang datang dari luar, silahkan. Kalau mau diperbolehkan juga, maka dipastikan walaupun dia sudah membawa surat negatif dari luar, maka dia harus dites di bandara ketika sampai. Dites secara langsung. Kalau ternyata dia positif, maka dia harus diisolasi. Atau untuk ambil amannya, kita isolasi selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghilangkan COVID tadi. Ini sahabat-sahabat sekalian, insya Allah negeri ini akan hilang dari COVID. Artinya kita harus saling jujur, saling percaya, dan membuktikan bahwa kita layak dipercaya. Jangan hanya menganggap bahwa ketika orang tidak percaya kepada kita, langsung kita tindak gitu kan. Pertanyaannya hari ini, kita layak gak dipercaya gitu kan? Apakah itu pemerintahnya, tim medisnya, masyarakatnya? Jangan-jangan ada segelintir dari kita yang mencoreng kepercayaan itu, dan itulah yang harus kita koreksi. Agar tidak ada dendam, agar tidak ada permusuhan di antara anak bangsa ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, mudah-mudahan kita menjadi warga negara yang merasa bertanggung jawab terhadap setiap apapun masalah yang ada di negeri ini, besar atau kecilnya. Karena ini negeri kita, bukan negeri orang lain. Seperti orang tua kita mengatakan, tidak akan mungkin orang luar yang akan menyelesaikan dan memperbaiki bangsamu, kecuali kita sendiri sebagai anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.